Awas, 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 hati-hati ya, hati-hati. Yang punya BTC, yang punya BTC di hold. Yang belum beli BTC masuk ini hati-hati ya. Ini berita ini sangat luar biasa. Jika nanti ETF-nya Bitcoin support daripada BlackRock disetujui, ini sangat bahaya ya. BTC bisa loncat harganya gila-gilaan karena koin dalam jumlah besar akan diborong dengan sekejap sama Apple dan Microsoft ya. Hati-hati. Jadi ketika nanti BTC ETF supportnya daripada BlackRock disetujui, maka Apple dan Microsoft akan borong Bitcoin dalam jumlah besar dalam waktu sekejap bro. Mantap bro, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang mantap tentunya ya. Akan memberikan edukasi yang mantap-mantap. Gunggung keprok, TA ada ya, ketawa ketiwi ada ya, info-info berita-berita yang hut, yang good, yang mantap, yang real, fakta tentunya banyak. Dan jangan semua yang Mas Bro berikan ini Anda hanya sepintas lalu dalam pikiran, hanya mendengarkan saja, keluar kiri masuk kanan ataupun masuk kanan keluar kiri, terserah Anda. Tapi ini semua yang akan saya rangkum jadi satu ya, karena dalam satu video itu kan biasanya nggak begitu panjang, nggak seharian, paling setengah jam ya, dengan materi yang sangat padat merayap. Otomatis kalau yang nggak IQ-nya nggak cerdas akan percuma ya. Makanya harus diperhatikan betul-betul. Yang mana di sini yang akan saya katakan itu dianalisa ya, diublek-ublek, diulek-ulek ya, menggabungkan, dinilai dari segi A sisi B, dari sudut pandang sisi kanan kiri atas bawah ya, diputer-puter, di blender ya, diambil kesimpulannya. Karena di sini walaupun Mas Bro itu ngomong BTC seperti ini, itu sama juga sambil sekalian rekom. Umpamanya berita ini ada yang bagus di SRP, berarti sekalian rekom SRP. Itu di situ ya. Di sini itu penuh sanevan. Orang Jawa itu penuh dengan teka-teki, penuh dengan misteri ya. Anda paham nggak? Ya, itu harus seperti itu. Ya, jangan kayak kemarin isinya tahun 2024 ya, Bris akan jadi kaya mendadak, tiba-tiba main komen saja, blekudak. Nanti tahun 2024, sudah tahun 2024 ngomong lagi Mas Bro-nya tahun 2025. Itu Anda ketahuan nggak nonton isinya, padahal isinya nggak ada mengandung Bris tahun 2024 itu Anda menjadi jutawan kaya raya mendadak, itu nggak ada. Itu justru sebaliknya, menjatuhkan koin itu nggak akan bakal jadi jutawan halu. Tapi karena Anda belum nonton, baru buka langsung komen, akhirnya Anda kejebak sendiri. Mas Bro tuh tahu dari sini bisa membaca meraba. Siapa yang mau belajar betul atau yang sungguh-sungguh, atau hanya main-main cari keuntungan tanpa harus belajar, mana bisa. Kita mau jadi manajer aja harus 5 tahun harus belajar. Mau main kripto, klutak, gerungsung, gedebuk, pret, langsung jutawan. Ya itu masuknya ke meme coin itu ya, keracunan. Kalau udah keracunan, kelepak, is dead, mati. Apanya yang mati? Bukan orangnya loh ya, ini canda ya. Duitnya habis, dompet Anda habis, duitnya dikuras. Itu di situ semua belajar ya. Nggak adil dong, tiba-tiba Anda ingin jadi guru tanpa sekolah dulu, tiba-tiba Anda ingin ketua ataupun kepala perusahaan tanpa belajar dulu, enak aja. Nggak mungkin diperbolehkan sama Mardiah, sudah ada rumusnya. Kalau bodoh ya selamanya akan jadi sangkuter, dikasih tahu malah cekakak-cekikikan. Jadi berita itu penting untuk analisa, untuk menentukan arah kemana BTC ke depannya. Di sini itu game ya, fakta dan berita kenyataan belum tentu sama ya. Makanya cari berita-berita yang akurat Mas Bro, yang real ya, dengan fundamental geopolitik, juga dengan TA, hitungan matematika, ilmu gaib, ilmu nujum, semua di sini harus diterapkan.
supaya nanti itu mengambil keputusan yang pas, tepat dan benar dan cuan. Enggak gampang main cuan semilekete ya. Ya cuan naik harga tinggi sampai di tengah, ayo naik, beli, Anda masuk, tiba-tiba jontos, Anda benjut, tiba-tiba jengking ke bawah TA-nya karena Anda nggak ngerti, itu sudah diresisten, itu sudah dipucuk ya. Mereka keluar agar Anda masuk, habis itu disembelih, Anda ditikam, dikorok sama dia. Itu kenyataan seperti itu. Hati-hati, harus cerdas betul ya. Ya cukup ya untuk ngasih tahu yang pemula ini ya. Masuk grup yang pemula itu grup mana aja, jangan ikut Mas Bro, grup yang lain kan banyak ya. Di sana nanti di grup itu kan ada yang manto supaya nggak TOL. Ini aja yang masuk grupnya Mas Bro, kebanyakan Mas Bro nya pusing ya. Yang gimana nggak pusing, yang datang boro-boro memberikan berita yang cuan-cuan gitu kan Mas Bro, minta kopi, nggak bercanda ya. Yang datang katanya habis jengking di koin ini, jengking di koin Ana, di koin Sinja, di koin Pris. Ya ini gimana, semua isinya orang sangkut ya. Ya kalau tulang sama tulang bentikan, bekutakan kan akhirnya kan bentikan kan sakit ya. Kalau ada tulang, ada daging kan mending ya, bisa pinjem-pinjem. Lah ini tulang semua, gimana, pentung-pentungan dong. Payah ini ya. Jadi langsung untuk pemula-pemula tolong ya hindari untuk meme coin. Anda menghayal bener, Anda menghalu ya. Kalau mau jadi jutawan yang bener, asal sabar ya, masuk di koin-koin yang berfundamental, yang punya masa depan bagus seperti BTC ya, sama ETH kan dulu seperti itu, awalnya nggak ada harganya ya. Nanti mungkin yang berikutnya ya juga akan nggak mungkin hanya ETH sama BTC aja yang akan terbang ya. Pasti nanti suatu saat kapan waktunya Cardano sama SRP juga akan mengikuti jejak daripada BTC sama ETH. Itu harapannya Mas Bro ya. Jadi untuk invest jangka panjang, long invest, nggak perlu takut, yang berfundamental, yang bagus-bagus, jangan meme coin ece-ece ya. Jadi langsung akan saya untuk penghangat di pagi hari ini, biasa berita-berita nggak apa-apa, beritai ya. Ketidakpastian membuat Bitcoin lebih kuat dipandang Michael Saylor dari MicroStrategy. Jadi ini kan banyak sekali yang namanya ekonomi itu lagi gunjang-ganjing langit, kelap-kelap awit gandrung begitu ya. Jadi banyak sekali yang sekarang gunjang-ganjing betul, dolar simil kita naik turun, break, halo, break, bit, macam-macam. Yang mata uang inilah yang katanya yuan mau diperkuat, rubel. Jadi tidak ada kepastian, tidak ada juntrungannya, semua terkontrol. Yang desentralisasi siapa? Itu yang desentral saja, BTC. Makanya ketidakpastian membuat Bitcoin lebih kuat. Ini pandangan Michael Saylor dari MicroStrategy. Kemungkinan BTC-nya yang akan jadi juru selamat ya, untuk daripada melindungi harta bondonya dari inflasi yang sangat mengerikan. Hipertensi apa-apa itu ya, hipertensi, kurang darah, tambah darah, darah-darahan, pendarahan dompet Anda disikat sama koin Breeze seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ketidakpastian membuat Bitcoin lebih kuat. Ini pandangan Michael Saylor dari MicroStrategy. Artinya Bitcoin ada harapan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Bisa aja kalau Mardia beli, tapi ya kalau Mardia nggak beli bro, ya enggak lah. Yang uangnya banyak Mardia, ente uangnya berapa, $1, $2 menghayal di koin Breeze ingin jadi jutawan, menghalu Anda ya, ngamuk. Mas Bro itu nggak tanggung-tanggung kalau mengedukasi itu ya, betul-betul hajar sampai kena, sampai kapok ya, ruqyah betul-betul ya, cerdas. Jadi satu persatu nanti sembuh, jadi satu persatu nanti sembuh dari meme coin kan, akhirnya kan jadi cuan. Kalau udah cuan, pada punya uang, jajan bakso, jajan sate, beli kopi, makan enak. Akhirnya apa? Warung-warung jadi laris, uang berputar, ekonomi berputar, semua kecepretan. Itu yang membawa berkah di situ. Bukan Anda ingin untung sendiri, yang lain jebris, jangan ya. Itu nggak adil, nggak berputar. Enak di lo, nggak enak di gua ya. Cukup ya.
Jadi Michael Saylor ini pendiri MicroStrategy dan pendukung berat Bitcoin mengatakan bahwa cryptocurrency utama ini telah mendapatkan dukungan secara universal belakangan ini, termasuk dari pemimpin Partai Demokrat dan Republik di AS. Apaan ini sekarang? Kemarin Demokrat bikin maco itu yang namanya Demokrat yang nyetel pakai SEC, hancuran kripto ya. Sekarang giliran mau pencapresan koar-koar pendukung Bitcoin ondol anjluk ya, kurang ajar ini ya. Jadi ini yang namanya Michael Saylor, pendiri MicroStrategy dan pendukung berat Bitcoin, mengatakan bahwa cryptocurrency utama ini telah mendapatkan dukungan secara universal belakangan ini, termasuk dari pimpinan Partai Demokrat dan Republik di US. Mantep bro, tidak lain dan tidak bukan, semua game, semua akal-akalan. Nggak mungkin, ini yang punya BTC saya ingatkan ya, nggak mungkin BTC ini harganya nggak ngaceng segila-gilaan ke depan. Halving BTC, Pilpres US, camkan kata-kata Mas Bro, terbuang tinggi BTC. Kenapa? Jangan sampai keduluan US. Anda beli sekarang ya, kemarin 250, sekarang udah 400 lebih, udah 100% lebih. Mau apa? Ya, nanti ke depan akan terbang lagi, naik lagi. Kenapa? US itu kan punya BTC banyak sekali dari hasil sitaan. Dia juga pinter ya, orang hamil, orang bodoh pun tahu ya, pingin jualan tetap harga mahal. Itu Amerika nanti kalau BTC-nya pas Pilpres, pas di akhir tahun lagi ya, Pilpres pas di akhir tahun, membutuhkan dana untuk Pilpres, BTC-nya banyak, jual BTC buat modal Pilpres ya, dijualnya harganya 1M 2M. Waduh, apa nggak kaya-kaya gila-gilaan? Nggak perlu modal US ya, main Pilpres saja cukup jual BTC sitaan Mardiah. Apa nggak luar biasa? Ini perlu dipikir bro ya, yang namanya geopolitik, teknikal ya, itu penting, fundamental ya. Pret, kalau dikasih tahu Anda ngomongnya di belakang katanya Mas Bro pret, kentut. Ya, ini belajar itu dari ceramah ini yang penting ya, karena ceramah ini adalah pondasi. Kalau main unyu-unyu Anda tanpa pengetahuan, tanpa ceramah, tiba-tiba Anda belinya doge jila, kan seperti itu. Karena Anda nggak ngerti, nggak pernah mau dengerin ceramah, nggak pernah mau mendengarin kata orang yang betul. Yang didengerinnya RP1 Binance, hancurlah Anda ya, ratusan juta pada tengkleprak, hilang, tinggal apanya itu, dompetnya saja ya. Setelah tinggal dompetnya aja, setelah tinggal dompet baru masuk ke Telegram, nyentuh link. Kalau duitnya masih banyak, masih gagahan cancang-cenceng buat but sama Mas Bro, dikasih tahu yang benar-benar. Anda pingin cuan apa pingin jadi engkek sih ya? Ini yang mau Mas Bro untuk orang-orang pemula yang sudah ngerti, tak gak apa-apa. Mas Bro aja tahu kok ya, orang-orang hebat, orang-orang berduit juga pada mainnya scalping ya, menjadi penumpang gelap di saat ada event-event. Dia bukan investor, saya ngerti ya, makanya saya kasih tahu orang-orang baru kalau mau invest ya di koin-koin yang blue chip, top CMC5, itu aja udah selesai. Kalau koin-koin yang ini itu yang bilangnya mau hebat mau terbang ke Hong Kong, jangan percaya, mereka paling scalping ya, seperti itu ya. Jadi Michael Saylor, pendiri MicroStrategy dan pendukung berat Bitcoin, mengatakan bahwa cryptocurrency utama ini telah mendapatkan dukungan secara universal belakangan ini, termasuk dari pemimpin Partai Demokrat dan Republik di US. Mantap ya. Menurutnya, tindakan penegakan hukum dari lembaga seperti Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas CFTC hanya meningkatkan rasa takut, ketidakpastian, dan keraguan FUD di sekitar pasar kripto. Namun dia menjelaskan ketidakpastian ini baik bagi Bitcoin ya. Ya betul, mata uang yang lain sudah pada kalang kabut, gak ada kepastian, kendor melorot kayak kolor ya, dipelorotkan. Ini sekarang jelas BTC yang akan terbang. Makanya yang kalau uang punya ratusan juta masuknya ke BTC. Alhamdulillah, kemarin ada yang tanya dulu, Mas Bro, saya punya uang 500 juta ini
mohon dikasih pengarahan masukan kemana. Ya saya bilang masuk BTC, toh turun Anda nggak akan takut nanti, walaupun ini nanti turun salah masuk, tapi nanti buluran tetap akan terbang. Ini saat yang pas untuk masuk BTC. Begitu Mas Bro, saya kasih tahu yang becus, bukan dikasih tahu masuk ke meme coin ya. Titik Bitcoin di titik balik W, Bitcoin di titik balik lagi. Menurut CoinGAPE, dengan perusahaan keuangan besar yang mengajukan ETF Bitcoin support dan lingkungan yang secara umum optimis di industri keuangan, seller merasa industri ini berada di titik balik bro. Balik bro, buruan balik, sadar ya, balik dari meme coin, sabar, sadar ya. Halunya dibuang. Kalau Anda ingin kaya betul di BTC, duitnya dikit Mas Bro, dikit gundulnya anjlok. Anda ada komen pada habis ratusan juta di meme coin, untuk beli BTC aja udah dapat, Anda dikasih tahu pada anjlok. Menurut CoinGAPE, dengan perusahaan keuangan besar yang mengajukan ETF Bitcoin support dan lingkungan yang secara umum optimis di industri keuangan, seller merasa industri ini berada di titik balik. Dia menjelaskan bahwa pada titik ini kita memiliki informasi terbanyak untuk menyimpulkan bahwa Bitcoin adalah aset internasional yang berbeda sebagai penyimpanan nilai dan komoditas digital. Mau apa ini? Mau ngomong apa? Ya, siapa yang bilang meme coin bagus? Yang bagus ini BTC. Seller juga mengomentari janji kandidat Presiden Demokrat Robert F. Kennedy JR untuk mendukung dolar AS dengan Bitcoin. Pendiri MicroStrategy tersebut mengatakan langkah tersebut bisa meningkatkan kredibilitas Bank Sentral AS jika mereka memiliki sejumlah Bitcoin. Wow, apa artinya? Ya Bitcoin dia punya banyak, ngapain mau dijatuhkan harganya, mau bunuh diri. BTC masuk ini, jangan nanti keburu dihabiskan sama Mardia ya. Seller menjelaskan bahwa persetujuan ETF Bitcoin support dari perusahaan seperti BlackRock dan Citadel bisa mengubah lanskap tentang bagaimana BTC dibeli oleh investor retail dan institusi. Dia mengatakan perusahaan big tech seperti Apple, Microsoft, dan Amazon ya akan dapat membeli Bitcoin dalam jumlah besar dalam sekejap. Gregetan ini. Aduh, sekejap beli besar ya Mas Bro. Belum bisa beli Mardia. Gimana Mardia? Masih punya uang Mardia? Habis Mas Bro. Coblok loh, habiskan uangnya loh. Ini dia mengatakan perusahaan big tech seperti Apple, Microsoft, dan Amazon akan dapat membeli Bitcoin dalam jumlah besar dalam sekejap jika mereka mau melalui ETF support, mengingat hubungan mereka yang erat dengan bank. Mantap BTC ke depan ya. Sementara itu harga saham MicroStrategy telah menurun dalam beberapa hari terakhir, sementara harga Bitcoin terus diperdagangkan di bawah tonggak 30.000 US dollar. Ngiler kita kalau nggak punya BTC. Dengan pandangan optimis dari Michael Saylor, meski ada ketidakpastian, Bitcoin tampaknya masih memiliki potensi untuk pertumbuhan. Bagaimanapun, investor harus tetap waspada dan melakukan penelitian mereka sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Kalau mau investasi dipikir dulu, jangan meme coin. Kalau Bitcoin ini mantep beritanya, nggak ada berita-berita yang acak-adut ya Mardia. Iya Mas Bro, lo lagi ini seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, lanjut ya. Masih betah ya, tambah pengalaman ya, kuliah ya, sambil rukiah ya. Ini fundamental, ini pondasi ini ya. Stres dikit gak apa-apa, bareng sama Mas Bro belajar yang sungguh-sungguh. Jangan hanya itu aja, dihalu-halu, dihayal-hayal. RP1 Binance siapkan garansi Anda ondole anjlok. Itu nggak benar. Justru ini belajar dulu, sekolah dulu, kuliah dulu. Omong kosong, mau kaya goblok, mau kaya harus pinter dulu, cerdas dulu ya. Jangan uang yang gedein tapi
pengalaman nggak ada, nol. Ya bubar uang Anda dimakan sama garong kripto. Ya, percaya Anda ini ya. Ini lihat nih ke depan berita yang lebih maju lagi. Hong Kong sambut industri kripto dengan lisensi baru, peluang atau tantangan. Mantep, pada takut terbilit-bilit sama BTC, udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Kalau BTC itu udah uang digital, apa namanya, emas digitalnya, yang emasnya ya emasnya. Kalau ini digitalnya maksudnya udah BTC itu udah nggak bisa diganggu rubah lagi, ya nggak ada lagi. Makanya untuk ke depan ini investasi BTC sangatlah mantap, yang mana sekarang harga padang longsor seperti ini. SRP Cardano itu sebetulnya waktunya untuk akumulasi, yang mana orang pintar, orang cerdas, orang kaya dari kripto itu menjelang halving BTC kurang 1 tahun itu sudah mulai akumulasi, tapi bukan untuk joget-joget, untuk jingkrak-jingkrak kapan cuan TP. Ada waktunya, ya ada siklusnya. Makanya belajar dulu, jangan sekarang beli besok tanya sama Mas Bro, apa kabar Mas Bro SRP, apa kabar Mas Bro apa namanya Cardano, ondole anjluk. Ya jangan main kripto, dagang bakso, ya jualan pagi sore dapat uang. Ini kripto kok, yang barang gaib, barang nggak kasat mata, nggak kelihatan. Ya sabar, nanti tiba-tiba nongol kayak siluman cuan. Kalau nggak glongsor, hilang sama sekali, nggak ada bekas, ya bisa yang namanya jualan siluman. Anda harus mikir, ini bukan jualan kasat mata, jualan siluman. Tiba-tiba nongol, globrak, uangnya jadi 1 karung kayak habis ngepet. Tiba-tiba juga hilang sekejap kayak ditelan bumi. Ya glongsor kalau masuk meme coin. Ya memang seperti itu kenyataannya. Mau ngomong apa bro? Ya Hong Kong telah meluncurkan program lisensi untuk perusahaan kripto yang melayani trade retail. Di retail aja di sana mulai diperhatikan, ya bukan ditipu dikibulin melulu kayak di Indo, yang mungkin menjadi peluang bagi kota tersebut di tengah sikap regulator AS yang lebih berhati-hati. Minat untuk mendirikan bisnis di Hong Kong tampaknya meningkat di kalangan operator aset digital, termasuk bursa, sejak regulator setempat merinci program lisensi mereka awal tahun ini, ya. Jadi Hong Kong ini sudah mulai sebagai pusat gravitasi industri kripto. Mau ngomong apa? Pusat industri kripto, gravitasinya pindah ke Hong Kong, ditarik pakai magnet. Ya gravitasi itu pakai magnet, bukan magnet Anda udah tua, udah nggak punya magnet lagi, paling-paling pelepus angin doang. Kalau ini asli magnet yang top, Marco top. Apa Mas Bro? Ya nggak tahu. Makanya di sini kan penuh teka-teki, sanepan. Kalau yang belum cukup umur, jangan mendengarkan omongan Mas Bro ini. Anda bisa konslet pikirannya, ya. Ya ini untuk kelas-kelas yang profesional, tapi pemula yang punya kecerdasan, yang EQ-nya di atas rata-rata. Kalau yang belum tahu koin blue chip sama meme coin, jangan terlalu berat mengagrepnya Mas Bro-nya, ya. Ini khusus orang-orang yang calon-calon jutawan kripto nanti untuk masa mendatang. Saya siapkan dari sekarang, yang nanti calon jadi apa namanya pemilik exchange baru di Indonesia itu harus punya apa namanya, harus punya mahakarya, ya. Mendidik itu harus punya, nanti didikan kita itu menjadi mahakarya, punya exchange kripto. Jangan exchange-nya kita orang Indonesia belinya di Hong Kong mulu, ya. Di sana Indonesia kan banyak, ya kita harus didirikan di sini. Jadi nggak perlu ke sana. Kalau exchange-nya kabur bubar, kita bisa datang rame-rame. Ya kan, betul kan? Ya benar dong. Sekarang Anda beli di Hong Kong, ya ketika rungkat dibawa kabur debnya kayak Hotbit, Anda mau ngapain? Nangis doang, Anda ngiler. Sekarang nanti Mas Bro akan mendidik, ya, anak buah Mas Bro. Nanti kalau sudah saya persiapkan jadi jutawan, bisa bikin exchange, nanti saya suruh mendirikan di Tegal. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Bro yang tanggung jawab, ya. Samperin bareng-bareng, ya, exchange-nya, umpamanya exchange-nya Zudi, ya, sama Bang Ded tuh di Tegal, ya, namanya exchange Zudidat, ya, ataupun exchange apa namanya jidat-jidatan gitu, ya. Ya nanti di situ bikin jualan apa namanya kripto. Jadi belinya cukup di situ. Kalau orangnya kabur, Mas Bro tahu rumahnya, ya,
kita paranin bareng-bareng geruduk batu kan seperti itu. Jadi kita agak pinter dikit, walaupun kacau ini kacau mendidik yang benar. Tambah pusing kan ya. Jadi dilansir dari Blacksword, ini apalagi nih bahasa nih, dilansir dari BlackRock ya, galaksi digital baru-baru ini memperkuat kehadiran mereka di Hong Kong. Ini kan tadi bilang Mas Bro Hong Kong ya. Mas Bro belum baca saja pikirannya udah ke Hong Kong. Anda baru pikiran di Tegal, Mas Bro udah sampai Hong Kong ya. Dilansir dari BlackRock pokoknya, galaksi digital baru-baru ini memperkuat kehadiran mereka di Hong Kong. Jason Urban Jason Urban ya. Ini kalau Urban saya tahu, ini Jason Urban, kepala global perdagangan perusahaan tersebut, mengatakan bahwa keterbukaan baru Hong Kong terhadap retail kripto telah menarik talenta dan modal baru, memberikan industri kesempatan untuk membangun operasi di Asia lebih lanjut dengan menggunakan Hong Kong sebagai pusat gravitasi. Itu jadi Mas Bro udah berpikir Hong Kong mau bangun juga, kita negara Indonesia yang lebih besar dari Hong Kong juga harus membangun, dididik anak-anak kita. Lah kalau anak-anak kita dibohongi dengan meme coin, uangnya makin habis, bagaimana bisa membuat aset kripto? Dari mana modalnya? Dari dengkul lo ya. Makanya dididik yang cerdas supaya nanti bisa kayak Hong Kong ini membangun daripada eseng-eseng kripto di Indonesia. Nggak perlu kita memberikan fee ya trading untuk eseng-eseng yang di luar sana. Good gak? Good luck apa Mas Bro? Nggak tahu. Alvin Ken, kepala Asia Celeb, mengatakan bahwa Asia berpotensi menjadi area pertumbuhan yang sangat mampu untuk seluruh industri Web3. Dia menambahkan bahwa cara hal-hal terjadi di US telah menambahkan kemungkinan di luar US, yaitu di Hong Kong. Alangkah baiknya kalau masukkan juga ke Indonesia. Oke, cukup untuk sebagai pemanasan di pagi ini aja. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu panjang-panjang. Mudah-mudahan pada sukses ya, pada semangat di minggu pagi ini. Yang belum bangun dari kelonnya, usahakan segera bangun, mandi dulu ya, nonton Mas Bro Dobret dulu, tambah pencerahan. Tiba-tiba Anda pergi ya, jual sapi, jual kebo, belinya BTC karena sudah dapat pencerahan bahwa BTC ke depan akan terbang, bukan meme coin, kan begitu ya. Jadi untuk hari ini nggak perlu TA-TAnan, nanti aja siang-siangan kalau ada kalau ada feeling, ada kesempatan Mas Bro bikin video. Kalau enggak ya cukup ini aja untuk minggu ini, hitung-hitung berlibur. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, makan nasi nggak makan batu. Tempatnya salah dan dosa itu pasti ya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, terserah Anda kemana. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.